Yo, what's up people? Kembali lagi di channel Anfaedah Marketing ya. Kali ini kita kedatangan seorang tamu nih yang spesial banget, yang ditunggu-tunggu sama netizen Anfaedah Marketing karena pemikirannya itu out of the box banget. Dan beberapa waktu yang lalu kita juga sempat mengundang sosok ini nih dengan membahas apa ya? Langsung aja kita sikat nih dia, Mas Nasrul Muhammad Nasrul. Teman-teman. Pak, banyak yang request nih Mas. Ada Mas Nasrul itu yang itu kemana lagi lah? Dikira Anda ini bagian dari tim saya, padahal kan Anda adalah Intel. orang Intel lain. ada saya. Orang lain di sini. Faedah marketing naik. Oh, ada apa ini? Nah, baru muncul lagi. Sialan Anda ini. Nah, ini ada kemarin itu kita sempat bahas apa ya Mas Nasrul ya? Kemarin itu Yang dulu itu ini Mas, bisnis soal esek-esek. Oh Nggak iya. boleh berjalan. Ada orang yang esek-esek tapi ingin usahanya tetap lancar padahal nggak mau digrosok gitu kan ya. Iya. Ada lagi nih pengangguran yang digaji 88 juta. Oh iya. Wah itu ya. Kali ini kita akan membahas hal-hal seperti itu lagi yang unik seputar dunia perkontenan dan juga dunia perekonomian Indonesia. Tapi sebelum itu kita tanya nih, kegiatan Mas Nasrul ini sekarang ini apa aja nih Mas? Kalau dulu sebentar ya. Kalau dulu itu kalau nggak salah itu masih bekerja di mana itu ya? Pengangguran bukan Mas? Iya, masih pengangguran lah Mas. Yang itu yang berharap digaji juga. Oh itu. Ya itu Anda. saya itu. Oh itu ternyata Anda. Tapi dulu tuh kayaknya apa ya pekerjaannya Mas Jas? Tapi sekarang ini Mas Nasrul ini sudah sukses. Sudah Saya- pakai jaket Lah. Sudah pakai jaket. Dulu Saya enggak. undang lagi karena sudah sukses. Kalau belum sukses, saya nggak mau undang. Tapi emang sebenarnya sukses itu di mana? Unfaedah marketing sendiri itu apa sih Mas Stefan? Sukses itu kalau bisa cuan, menghasilkan cuan. Saya sepakat kalau Nah, kalau menghasilkan cuan sebanyak-banyaknya itu baru sukses. Warga dunia dengarkan ini. Nah, ini Mas Nasrul sekarang ini ngapain sih Mas kegiatannya? Punya Sekarang- bisnis apa? Terus ngapain aja setiap harinya? Sekarang ini saya sedang fokus sama tim-tim iPlan.id. iPlan.id. Ya, Oke. iPlan.id ini jasa pengiriman bibit tanaman. Jadi teman-teman yang mau cari bibit tanaman atau mau mengisi halaman rumahnya dengan tanaman-tanaman, nah itu bisa bisa memesan dengan kami. Itu apa aja Mas ya? Tanaman, segala macam tanaman atau ada mungkin tanaman apa aja, bibit Tanaman sayur? yang kita kirimkan itu lebih ke arah buah, terus habis itu tanaman hias dalam rumah, sama ya pertama kali iPlan ini mau digrowthin atau jualannya adalah membantu teman-teman yang ingin menanam dari rumah. Kan biasanya kalau tanaman dari rumah itu ada buah, terus tanaman hias dalam rumah juga, dan seringnya sih yaitu hari ini masih untuk pengkolektor soal sayur dan segala macam, kita masih Belum seperti itu. Tapi memang menanam di rumah ini terkesan lebih sehat Mas ya, karena kan kita bisa menentukan bibitnya apa, cara menanamnya seperti apa. Jadi kalau di luar sana kan biasanya orang-orang itu ada yang mungkin disemprot pakai bahan kimia atau disuntik atau apa, lah itu kan kurang sehat. Kalau kita menanam dari rumah, lah ini kan nilai plus, kita bisa mengontrol quality control tanamannya itu lah. Itu mungkin kelebihannya iPlan ya. Sejak kapan ini Mas Nasrul bergabung di iPlan ini? Kalau gabungnya sih terhitung di akhir tahun 2019. Hitungannya seperti itu. Cuman iPlan sendiri ini sudah mulai 2016 berjalannya. Nah, iPlan sendiri nih butuh orang yang lebih nyemangatin lagi untuk dapat cuan. Nah, itulah saya datang. Jadi pengaruhnya Mas Nasrul bergabung sejauh ini nih signifikan nggak nih buat iPlan ini? Ownernya iPlan ini? Ya yang jawab biar owner lah ya. Yang jawab biar owner. Tapi dari segi kayak konten gitu saya lihat udah ada perkembangan sejak ada Mas Nasrul ini ya. Jadi awal masuk itu ini dilihat dari growth sosmed dulu ya. Oh iya. Awal masuk itu kan kita punya dua sosmed yang digarap, iPlan.id sama iPlan_shop. iPlan.id jatuhnya ke entertain, iPlan_shop ini jatuhnya ke jualan memang, katalog dan segala macam.
saya masuk yang iPlan Shop itu masih di rata masih di followers 7.000-an follower. Oke. Terus yang iPlan.id bahkan cuma 500 follower saja. Nah, berjalan nih selama 6 bulan. Hari ini ya bisalah swipe up. Bisa swipe up. Dua-duanya udah bisa swipe. Dua-duanya bisa swipe up Ya. dan growth-nya ini saya perhatikan dari hari ke hari sangat menggiurkan sekali. Nah, ini nanti kita akan korek supaya kita itu tertular ya nanti. Sobat berfaedah ini nanti tertular bisnisnya, bisa paling enggak growth-nya itu luar biasa seperti iPlan ya. Terus masalah konten ya, kita kan Unfaedah Marketing basicnya membuat konten marketing yang menarik untuk para workshop. Nah, kalau iPlan sendiri kontennya itu seperti apa sih yang kira-kira diperkirakan bisa menarik banyak target market, potensial market itu seperti apa? Konten-kontennya seperti apa? Terus risetnya seperti apa untuk bisa akhirnya menemukan ternyata ini nih potensial target market saya. Oh gitu. Sebenarnya cara iklan iPlan itu sangat mudah. Cuman kita selalu berdasarkan tes dan ukur. Tes dan ukur. Nah, karena kita belum maksudnya ini sih kita belum tahu demand pasar seperti apa kan sebenarnya. Nah, itu perlunya tes dan ukur. Jadi kita cari dulu nih barang kita mana nih yang lagi tinggi anunya. Kira-kira peminatnya banyak gitu, Mas. Lebih ke arah belum ke peminat, tapi bibitnya lagi mudah dicari untuk dikirim dan segala macam. Nah, itu kita bikinin paket per paket. Nah, di sini paket per paketnya ini dibikin konten. Lalu diiklanin lah. Nah, dari iklan-iklan tersebut kan kelihatan tuh dengan budget yang sama, dengan target market yang sama, mana nih tingkat klik sama tingkat beli yang tinggi. Nah, yang enggak cuan diturunin, yang cuan ya dinaikin. Jadi untuk kontennya sendiri mengalami tes tolak ukur sendiri ya. Jadi terus diperbarui mana konten yang kira-kira menghasilkan, mana yang enggak. Kalau menghasilkan ini dikembangkan lagi, kalau enggak menghasilkan di stop aja. Terus kalau masalah ini kan masalah pengiklanan ya. Kalau masalah kontennya sendiri itu uploadnya itu setiap hari apa sih? iPlan itu banyak sekali nih para sobat berfaedah yang tanya. Sebaiknya itu upload all shop itu berapa kali sehari atau berapa hari sekali? Soalnya banyak juga nih yang kadang-kadang ada nih klien saya yang mungkin iklannya kenceng nih ya. Cuma upload 3 hari sekali, seminggu sekali, tapi penjualannya luar biasa. Tapi ada juga yang sehari bisa upload 5 kali, 3 kali, tapi penjualannya juga kurang memuaskan. Nah, ini patokannya kalau iPlan sendiri seperti apa, Mas Azul? Ini patokannya iPlan ya untuk itu ya. Jadi kalau saya boleh share sih untuk ini karena saya sendiri adalah yang megang kebanyakan yang di iPlan.id. Nah, yang bisa saya share itu adalah konsisten itu wajib. Karena kenapa? Kalau seandainya kita cari trafficnya itu di sosial media, Instagram lah buktinya. Untuk menjadi yang dilihat sebagai konten kreator potensial itu adalah akun-akun yang bisa konsisten tuh. Terus upload. Dan dapatnya dari konten kreator potensial ini, kita dapat sumber traffic dari Explore. Lah Explore ini pengalaman saya harus 2 bulan konsisten ngonten terus. Untuk pertama nih ya. Pertama 2 bulan konsisten itu setiap hari harus upload. Setiap hari upload. Minimal 1 deh, atau bisa 2 ya 2. Pokoknya kelihatan konsistensinya itu. Terus berarti intinya di iPlan.id ini untuk menarik traffic organik sebanyak mungkin tanpa iklan berarti ya tanpa iklan lah. Terus dari situ nanti kita arahkan untuk membeli produk di akun satunya. Jadi kenalan dulu lah, ada iPlan, jual tanaman. Jual tanaman apa aja ke iPlan Shop. Jadi lebih kalau seandainya rumusan funnel itu kan dari kenal jadi ya teman dekat dulu lah, teman dekatnya nanti follow-nya di iPlan Shop. Jadi ada 2 sumber traffic nih teman-teman. Ada yang dari iPlan.id itu untuk konten-kontennya, dan juga iPlan.shop ini mungkin lebih ke arah katalog dan juga untuk ads-nya. Yes. Seperti itu mungkin ya Mas Nasul ya. Nah, terus untuk perkembangannya sendiri kira-kira jauh nggak dari pertama kali masuk terus akhirnya mungkin nggak terurus akunnya, terus dari sekarang itu terus kira-kira kalau dulu mungkin katanya masih 500 followers, sekarang sudah berapa Mas Nasul? Sekarang 19,7 sekali. Lumayan itu untuk akun tanaman ya. Banyak. Soalnya kan sekarang banyak banget nih
ada orang yang ngaku-ngaku wah saya bisa menaikkan follower tinggi dalam waktu singkat. Nah ini akunnya ini akun media. Nah kalau akun media itu lebih gampang kalau menurut saya daripada kalau kita mengembangkan akun-akun jualan. Itu lebih gampang. Jadi kalau menurut saya kalau dalam beberapa bulan ini sudah 19k dan 500 followers itu udah lumayan banget Mas Dasul. Ya lumayan sih ya, adalah beberapa kali kita skip iklan, kok orderan masuk sudah. Sudah mulai sombong. Tingkat kesombongan seorang itu tergantung dari pendapatannya. Tapi nggak masalah Mas Dasul. Ya kan ada ya. Nggak masalah, sombong itu nggak masalah, asalkan memang ada yang bisa disombongkan. Lah Anda dulu. Saya dulu terlalu mikir sih. Nah, ya. itu. Tapi masalah tentang omset nih Mas Dasul ya. Yap. Kalau konten saya nggak mau tanya nih, karena saya tahu. Saya kalah sama Unfired. Kalah. Nggak mungkin kalah karena saya Unfired ini bukan apa-apanya ini iPlan nih ya kalau masalah omset nih ya. Tapi yang saya tanyakan kali ini seberapa ngaruh sih traffic organik yang dibawa sama iPlan.shop, iPlan.id ini ke penjualan omset ini, ke peningkatan omsetnya iPlan ini? Seberapa ngaruh daripada iklan lo ya? Iya. Misalkan suatu saat nanti tanpa iklan, iPlan.id memutuskan kalau misalkan Instagram memang tidak bisa ngiklan atau bagaimana keadaan, terus kita nggak bisa ngiklan. Lah seberapa ngaruh nih konten-konten organik ini bisa mendatangkan traffic? Berapa ngaruh nih Mas? Jadi gini, selagi kita masih menggunakan Instagram sebagai traffic kita, nah Instagram sendiri kan butuh hidup, butuh ada yang gaji, ada yang biaya operasional. Nah dari pengalaman kami, kita itu sebenarnya ngiklan mulai dari followers kita sendiri baru ke yang serupa dengan followers kita saat ini. Jadi kalau seandainya iPlan ini nggak ngiklan, ya hanya organik. Nah kita harus tahu bahwa Alpik sosial media semuanya yang kembali lagi tadi itu mereka itu butuh untuk beroperasional. Berarti kan konversinya pakai uang. Nah uangnya kan dari iklan. Nah ternyata setelah saya baca-baca dan riset dan segala macam, semua sosial media itu hanya menyalurkan konten kita itu 20% saja di jumlah followers kita. Oke, ya benar. Ini yang jadi pertimbangan kami kalau seandainya kita nggak ngiklan. Karena kan kita dapat uangnya dari Instagram. Kenapa sih nggak kita kita nggak putar atau baik-baikin Instagram kan dari situ juga. Nah di situ juga sih. Kalau organik terus ya caranya ya kalau seandainya iklan mau organik terus ya kita beli website sendiri, kita bikin entertain sendiri di website kita. Tapi untuk sementara selama ini apalagi udah masukan buat para all shop, kalau seandainya masih menggunakan si Instagram, ya udah Instagramnya dimanfaatin baik betul, tambahin followersnya, terus iklan, nggak ada salahnya iklan, tapi yang otomatis aja. Jadi sebenarnya kita itu ngingetin lagi ke followers kita. Karena kan ada yang 20% yang melihat konten kita, ada 80% yang lihat nih. Nah iklan ini mungkin untuk menjangkau 80% biar melihat iklan lagi. Oh kan jadi tingkat konversinya kemungkinan itu akan lebih tinggi karena udah kenal. Oh iya si iPlan, lama aku nggak ngelihat kayak gitu. Tapi sebenarnya iPlan ini saya rasa cukup beruntung ya. Cukup beruntung mungkin atau memang ada strategi yang disembunyikan atau bagaimana ya. Karena kalau Mas Nasrul ini bicara ke saya itu dia ngiklan di Instagram itu kan kalau kita ngiklan itu ada dua pilihan. Kita bisa langsung boost langsung di Instagramnya atau kita langsung ke Facebook Ads. Jadi ada pengaturan nih. Pakai database atau pakai apa? Kalau Unfaida Marketing itu pakai database. Yap. Belakangan ini kami juga ngiklan. Nah itu pakai database, itu ribet banget. Sedangkan kalau iPlan ini cuma tinggal boost saja, cuannya sudah mengalir lah ini loh. Ini perbedaan yang sangat signifikan. Sedangkan kalau kami sejauh ini mungkin karena belum menemukan winning campaign atau banyak hal yang belum diketahui. Cuman itu gagal gitu loh, boncos. Tapi ke iPlan ini bisa bertahan lah. Ini sebuah misteri yang harus saya pecahkan ini. Saya merasa iri nih. Jadi itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita pengen perusahaan kita, bisnis kita pengen berkembang cepat, ya nggak ada salahnya ngiklan. Iya, baik-baikin sumber traffic lah. Udah gitu. Ya itu kita kasih uang, kita hidup di Instagram, kita kasih uang lah untuk Instagram untuk memasarkan produk kita. Siap. Jadi jangan pelit-pelit. Jadi kalau ada orang yang ngomong, waduh kok harus ngiklan tanpa berbisnis tanpa ngiklan itu bisa nggak sih?
bisa, tapi perkembangannya sangat lambat. Dan jujur beberapa waktu yang lalu ini saya juga nggak ngiklan. Beberapa bulan ini yang lalu ini Unfaedah Marketing nggak ngiklan. Jadi intinya kalau kamu selama ini masih pengen jualan di Instagram dengan cepat, omsetnya tinggi, dan pengen laris manis, jangan ragu buat iklan di Instagram. Kasih uang lah untuk Instagram untuk mengembangkan bisnismu sendiri. Kalau masih, wah gimana, males kasih uang kok Instagram udah kaya. Anda jangan jualan di Instagram, jualannya di TikTok aja sama mama-mama muda. Tapi ngiklan di TikTok lah, sama aja. Orang yang malas iklan itu sulit perkembangan iklannya. Soalnya Unfaedah Marketing juga seperti itu. Oh gitu ya. Iya, dulu malas ngiklan, akhirnya setelah sadar iPlan berkembang. Kok tinggi sekali sekarang iPlan, dulu padahal sama, sekarang tinggi sekali. Akhirnya saya juga iklan. Nah ini kesimpulannya, jangan terlena dengan traffic organik. Oke, untuk selanjutnya nih Mas ya, kedepannya iPlan ini pengennya seperti apa? Ada progres apa yang ingin dicapai untuk kedepannya, untuk tahun depan mungkin 2 tahun kemudian atau apa? Mungkin ada yang di-share? Nah, iPlan ini lagi ingin yang namanya ini sih, ngasih solusi ke teman-teman. Ini inspirasinya dari pandemi, karena dari pandemi kan kemarin tuh banyak sayur yang dibuang dan segala macam. Nah, gimana kalau seandainya teman-teman ini bisa ngembangin makanannya rumahnya sendiri deh, tapi dari rumah. Nah, selama ini yang ada di pasaran kan paling cuma jual bibitnya dan segala macam, tidak yang namanya sekaligus mentoring. Nah, ini yang mau masalah ini yang mau coba kita pecahkan dengan tim yang masih sederhana ini. Jadi seandainya bibit besar, maksudnya bibit buah, tanaman hias sudah ada pasarnya, bibit rumahan minimal adalah kita bisa tahan pangan, apa sih namanya kalau di Indonesia itu ketahanan pangannya mulai dari rumah sendiri. Jadi dituntut untuk setiap orang ini di zaman krisis ini kita bisa menghasilkan bahan makanan sendiri dari rumah. Itu visi misinya iPlan ya, karena ya emang sulit nih kalau di corona ini kan, misalnya kita mau beli makanan juga kita takut itu terinfeksi sama virus atau tidak. Lah kalau kita bisa menanam sendiri di rumah, ini kan sebuah keuntungan positif sendiri. Jadi seperti itu. Jadi nanti iPlan ini mengajarkan itu ada mentoring, ada konsultasi. Jadi seperti itu mungkin arahnya akan ke sana. Nah, terus untuk pengembangan bisnisnya sendiri nih, saya dengar nanti iPlan bakal ada asupan dana nih dari investor. Semoga saja, masih belajar juga. Lah ini kira-kira, waduh ini semakin aja. Soalnya ada beberapa orang juga nih yang menawarkan Unfaedah Marketing untuk asupan dana investasi sebenarnya. Ada beberapa rekan-rekan, Unfaedah Marketing butuh investasi nggak nih? Aku punya uang nih nganggur. Nah mungkin uang mereka nganggur dan saya mungkin butuh operasional juga ya. Lah tapi kan kita nggak selamanya kalau Unfaedah Marketing ya, kalau kesiapan perusahaan itu sangat penting. Jangan asal nerima uang terus kita nanti nggak tahu uangnya itu untuk apa. Betul. Nah ini berarti misalkan iPlan ada rencana untuk menarik investor baru. Nah ini udah tahu kan pasti uangnya itu untuk apa gitu. Berarti tim-timnya udah pada tahu. Oh ini untuk ini. Berarti udah tahu ya. Jelasnya sih kita lagi mempersiapkan diri untuk ketika ada dana masuk kita udah tahu nih prokernya apa. Seperti itu sih. Lebih ke arah yang di situ. Ya ini lagi ya berbenah lah modelnya. Sudah dapat ya, karena mau berkembang terus kan, visi kita mau ya itu tadi semoga diterima sama masyarakat. Pastilah. Soalnya ini juga suatu menanam buah-buahan, menanam sayuran kebutuhan kan. Kebutuhan itu ya, makannya itu. Jadi pasti bisa lah Mas, nanti kita diusahakan. Terus mungkin untuk yang terakhir kalinya, Mas Nasrul punya saran-saran nggak nih buat para pengusaha awal yang masih sekarang ini masih struggle mengurus bisnisnya? Dulu kan Mas Nasrul mungkin saya kenal Mas Nasrul dari tahun 2010, 2012-an itu ya. Dan sampai sekarang ini kan perpindahan profesinya banyak sekali, dari yang tukang ngojek, banyak sekali perpindahan itunya banyak sekali. Nah ini gimana? Untuk saran-sarannya kira-kira apakah perpindahan itu perlu? Perpindahan pivot pekerjaan, terus bagaimana agar bisa menemukan niche yang diinginkan, akhirnya bisa menghantam pasar seperti ini, seperti apa ya? Jadi untuk jadi pengusaha itu sebenarnya juga harus jadi diri sendiri banget. Jadi diri sendiri, oke. Nah, gimana tahu jadi diri sendiri banget itu ya harus coba satu-satu. Gimana caranya kita cocok sama A, cocok sama B kalau nggak nyobain. Boleh jadi di tengah jalan ternyata nggak cocok, ya nggak apa-apa. Ya itu sudah part belajarnya. Nah,
Jadi dulu itu sama Mas Stefan itu suruh nang bisnis so. Iya. Ternyata jalannya waktu saya tuh tipikal orang yang nggak kayak Mas Stefan yang bisa berdiri sendiri, yuk bikin ini jalan. Nah saya tuh orangnya yang harus berpartner. Nah di iPlan.id ini kan saya berpartner nih. Nah partner saya kekurangan apa nih? Kekurangan bikin video dan segala macam. Nah saya masuk ke situ. Nah cuman kalau dalam berbisnis untuk teman-teman yang tipenya mungkin sama kayak aku harus berpartner, yang harus perlu dijelaskan itu adalah soal pembagian hasilnya. Itu dasarnya di situ sih. Harus karena bisnis itu kan soal hitungan nih. Kalau hitungannya aja nggak clear, hal lainnya akar-akarnya ini menurut saya hari ini itu akan bermasalah. Ya. Soalnya saya sendiri juga begitu Mas. Kalau saya sih nggak suka berpartner. Ya. Soalnya dulu pernah beberapa kali berpartner dan akhirnya bentrok karena masalah ini pembagian yang tidak kurang adil atau apalah namanya. Jadi mending Mas daripada pusing akhirnya gitu nanti. Apalagi kalau partnernya teman kan, bahaya. Jadi mending saya sendiri aja lah, pusing dibawa sendiri. Iya. Apalagi kalau partnernya keluarga. Waduh, rusak hubungan semua. Kalau partnernya ibu Anda, itu bisa surga tidak lagi di telapak kaki ibu. Jadi mungkin gimana ya. Jadi seperti itu ya mungkin ya. Mungkin kalau kalian lagi bingung cari bisnis, ya coba aja nggak apa-apa. Coba aja nggak apa-apa. Apapun coba dibuat belajar. Jadi jangan sampai kita setelah gagal satu terus kecewa, itu jangan. Jadi kita terus coba dan kayaknya kita harus tahu batasan kita di mana. Jadi kayak misalnya kita mencoba di umur 20-an. Oh kayaknya kita harus coba cari sampai umur 25-an. Sebelum akhirnya nanti jejak itu tetap hati di bisnis yang terakhir. Jangan sampai nyoba terus sampai akhir hayat. Kapan suksesnya? Mungkin seperti itu sih. Jadi ada batasan waktu. Jadi jangan dicoba semua. Kalau memang sudah menemukan satu ya teruskan itu sampai sukses. Mungkin seperti itu. Ada lagi nih. Kalau bisnis itu baiknya satu produk sampai sukses atau kita bikin banyak produk. Okay. Karena ada kemarin saya bentrok sama follower nih. Ada yang ngomong, wah Mas kalau bisnis itu harus banyak. Kalau satu sepi harus yang lain ngangkat. Lah itu gimana nih Mas? Kalau saya dulu memang prinsipnya seperti itu. Sekarang setelah banyak waktu, banyak pengalaman yang telah berlalu, akhirnya saya punya bisa sendiri lah. Kalau prinsipnya Mas Nasrul gimana? Saya itu terinspirasi banyak sih bisnis bareng dan segala macam. Jasa Budi Dewa Proyeka dan banyak hal yang saya ambil seharinya adalah bisnis itu kan soal perputaran nilai. Jadi ketika lagi produk kita ini sudah tidak bernilai di mata pelanggan, ya ada kalanya kita switch. Tapi selagi masih bernilai, ya gimana caranya itu bisa laku terus-terusan. Gitu sih, gitu aja sih. Simpelnya seperti itu. Harus ganti dan segala macam. Ya monggo, atau mau nambahin, ya monggo. Cuman harus ditakar dulu diri sendiri, kembali ke diri sendiri. Ini seandainya aku nambahin produk nih, kan berarti nambah tuh produksinya, pengirimannya, marketingnya dan segala macam. Nah, kekuatan kita udah siap apa belum? Itu sih yang ditakar. Kalau seandainya itu ketakar, ya lanjut. Kalau belum, cuman asal meningkatkan omset aja. Kayaknya ini bisa kebanyakan adalah itu gosip itu. Jangan kayaknya itu kayak kabar burung gitu. Jangan ya boleh percaya, cuman buktiin. Kalau seandainya itu nggak terbukti, ya nggak apa-apa dong, switch aja gitu. Kalau ada data ya cari data yang akurat seperti apa, pasarnya seperti apa, kita cari datanya. Kalau cuma katanya produk ini laris tapi Anda ikut-ikutan, hati-hati. Memang emang orang yang mau menjerat Anda itu semua baik sama Anda, nggak mungkin gitu. Mungkin itu dulu Mas Nas dulu ya. Sebentar lagi kita akan sambung lagi di part kedua nih. Kita akan bahas masalah tentang produk-produk bisnis-bisnis yang terdampak corona. Wah, gimana nih Mas? Nanti kita akan coba bahas di part yang kedua. Kita akhiri dulu part ini. Sampai jumpa. Until next time, keep strong.